Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah. Ngopi dulu. Ya, di sebuah ngobrol live, ada live chat di mana memberikan pertanyaan kepada gua dan sekaligus juga memberikan ide ya untuk bikin konten ini, yaitu adalah pertanyaan siapa pemain yang kira-kira nih kontraknya habis dimulai dari musim dingin nanti sehingga bisa dihadirkan di Manchester United mungkin di musim dingin atau bahkan di musim panas. Nah, terkait dengan permintaan itu, terima kasih by the way idenya. Gua buka-buka nih ya di Transfermarkt. Langsung aja, menurut gua dari data-data pemain yang bebas kontrak saat ini tidak ada nama yang menarik menurut gue secara dengan amatiran, pemain yang bisa dihadirkan di Manchester United. Tidak ada nama yang menurut gue juga sesuai gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh Manchester United. Bukan hanya dari sisi teknis saja, tapi juga misalnya dari pemain yang pemain muda gitu yang memang memiliki potensi yang besar, yang sudah bebas kontrak. Menurut gue tidak ada profil seperti itu. Tapi ketika gue lihat pemain yang kontraknya akan berakhir, nah ini lebih menarik ya, dimana pemain yang kontraknya akan habis di musim panas tahun depan ini berarti bisa mulai diproses oleh Manchester United untuk dihadirkan dari musim dingin nanti ya, dan ya diproses mulai dari musim dingin nanti dan dihadirkan di musim panas. Tentu saja kalau pemain tersebut tidak sepakat memperpanjang kontraknya dengan klubnya saat ini, lalu Manchester United menerima misalnya menawarkan paket-paket gaji atau bonus atau planning ya kan, rencana juga akan seperti apa dengan pemain tersebut. Ya, ini bisa menjadi opsi yang menarik karena tentu saja akan datang secara gratisan. Manchester United tidak perlu mengeluarkan biaya transfer. Dan menurut gua pemain dengan tipe gratisan seperti ini, ya kalau bisa didatangkan kenapa tidak? Terakhir kali menurut gua pemain yang gratisan dan memberikan impact yang cukup oke bagi Manchester United adalah Christian Eriksen. Dimana Manchester United datangkan secara gratisan ya kan, lalu ya dia bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus menurut gua. Trofi juga seperti itu. Walaupun saat ini dengan tipe ataupun gaya operasional transfer yang dilakukan oleh Ineos, ada faktor lain juga yang harus diperhatikan. Misalnya gaji dari pemain tersebut berapa nih. Kalau pemainnya gratisan tapi gajinya terlalu tinggi, ya ini bisa jadi membebankan bagi Manchester United. Lalu juga bagaimana usia ya kan dari pemain tersebut. Apakah masuk usia yang sudah senior atau memang masih dalam usia yang bisa bermain paling tidak secara singkat gitu ya di Manchester United dengan kontribusi yang masih bisa diharapkan terus banyak. Dan yang paling penting juga adalah kebutuhan skuad akan pemain tersebut seperti apa nih. Tidak mendatangkan pemain yang sembarangan saja, harus cocok karakter permainannya, ada peran dalam formasi misalnya ya, dalam sistem Ruben Amorim. Di samping juga cocok karakter secara keseluruhan nih bermain di klub sebesar Manchester United. Nah, langsung aja ya, kalau gue lihat dari Transfermarkt ada nama-nama menarik. Gue akan memberikan tiga nama yang mungkin bisa gue katakan, gue rekomendasikan secara ringan amatir. Tentu saja ya tergantung Manchester United akan seperti apa, dan gue tidak ada akses kan ke Manchester United dan lain-lain. Tapi ya ini berandai-andai saja, ada tiga nama yang akan gue rekomendasikan. Tapi sebelum ke tiga nama tersebut, gue ingin ya dari apa yang gue saksikan saat ini di Transfermarkt, ada beberapa nama yang menarik nih, yaitu Dayot Upamecano misalnya dari Bayern Munchen. Market valuasinya ada 60 juta. Jadi pemain ini masih dinilai pemain yang valuasinya sangat tinggi, berusia 27 tahun, saat ini bermain di Bayern Munchen ya, di Bundesliga. Lalu ada Ibrahima Konate bersama dengan Liverpool, 55 juta euro, ini valuasinya 26 tahun. Nama yang menarik menurut gue. Lalu ada Dusan Vlahovic juga, Juventus, 35 juta euro, 25 tahun. Lalu ada Mike Maignan, 30 tahun, AC Milan ya, kiper, valuasinya masih di angka yang cukup oke ini, 25 juta euro. Ada pemain senior Ruben Neves, 28 tahun, bermain bersama dengan Al Hilal ya di Saudi Pro League.
gajinya kayak tinggi deh nih. Ruben Neves. Lalu ada Leon Goretzka juga 30 tahun, Bayern Munchen, pemain tengah ya. Weston McKennie 27 tahun, pemain Juventus. Ada James Garner juga 24 tahun yang pernah memperkuat Manchester United tentu saja, dan saat ini menurut gue memiliki penampilan ataupun musim yang cukup oke bersama dengan Everton sejauh ini. Ada nama senior Antonio Rudiger dan juga Fabinho 32 tahun, masing-masing bermain untuk Real Madrid dan juga Al Ittihad. Oke, gue coba ke page kedua di Transfermarkt. Ada Andrew Robertson. Lalu ada siapa lagi ya? Ada sebentar, Sobat Football United, ada Daichi Kamada juga, pemain Crystal Palace, pemain tengah 29 tahun, Daichi Kamada. Ada Robert Lewandowski 37 tahun dari Barcelona yang sempat dikaitkan dengan Manchester United tapi gajinya sangat tinggi sekali. Ya, ada nama-nama yang menurut gue menarik ya, tapi dari nama-nama tersebut gue pikir tidak ada yang pas dengan Manchester United saat ini. Gue tidak hanya melihat dari faktor teknis saja, tapi juga faktor non teknis. Mungkin gaji yang terlalu tinggi, mungkin pemain senior tapi masih ingin mendapatkan menit bermain yang banyak gitu ya, padahal dia sudah mulai menuju penurunan. Ada juga pemain yang menurut gue oke, tapi harus lebih dibuktikan lagi apakah dia memang cocok di Manchester United, terutama dari sisi permainan, sistem teknisnya ya. Jadi gue menilai nama-nama tadi, kalau menurut gue secara amatiran, nggak cocok bagi Manchester United ya. Termasuk ya Dayo Upamecano. Gue berpikir pemain ini pemain yang luar biasa. Tentu saja Dayo Upamecano. Dia memiliki kemampuan teknis yang luar biasa, memiliki pengalaman internasional juga yang fantastis ya menurut gue. Tapi gue nilai mungkin apakah dia cocok karakternya dengan Manchester United sebagai pemain yang datang dari klub sebesar Bayern Munchen, di mana dia juga menurut gue memiliki catatan, misalnya catatan cedera, dan nggak tahu ya, menurut gue karakter dari Dayo Upamecano nih menurut gue sih nggak pas ya. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti bisa drop di kolom komen ya. Sementara pemain lain seperti Ibrahima Konate ya tidak mungkin dari Liverpool ke Manchester United. Jadi, dan juga pemain-pemain lainnya, gue pikir tidak ada yang cocok. Tapi gue memiliki 3 nama nih yang menurut gue bisa nih ya direkomendasikan ke Manchester United. Nama pertama adalah Mark Guehi. Ini alasan kenapa gue tidak memilih Dayo Upamecano di pemain yang direkomendasikan ya. Tapi gue lebih melihat seorang Mark Guehi, pemain berusia 25 tahun, bermain di posisi center back. Tentu saja Mark Guehi ya sempat dikaitkan akan pindah ke Liverpool musim panas kemarin, tapi kolaps kesepakatannya dan belum ada proses perpanjangan kontrak baru dengan Crystal Palace. Ini peluang benar bagi Manchester United untuk bisa masuk mendatangkan pemain yang memang sedang dalam performa yang baik, pemain yang menurut gue juga berusia 25 tahun, jadi masih cukup panjang ya periodenya untuk bermain, terutama di lini belakang. Dan lini belakang ini menurut gue juga merupakan posisi yang penting untuk dilakukan penguatan pemain. Artinya kuantitas serta kualitas tentu saja, karena Manchester United bermain dengan 3 center back ya kan. Saat ini ada Leny Yoro misalnya, ada Harry Maguire, ada Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Luke Shaw, mungkin juga Eden Hazard. Ada 7 pemain ya kan, untuk 3 tempat di sana. Tapi gue pikir Manchester United masih bisa menambah lagi kualitasnya. Kalau kita lihat misalnya angka kebobolan Manchester United sampai dengan saat ini masih cukup tinggi. Manchester United cukup jarang untuk bisa tampil clean sheet misalnya ya. Dan kalau Manchester United ingin berposisi yang lebih tinggi lagi di papan klasemen, Sir Alex Ferguson pernah mengatakan bahwa penyerangan ini membawa hasil di pertandingan, tapi lini belakang membawa hasil di kompetisi. Dan oleh karena itulah menurut gue Manchester United butuh kualitas lagi di lini belakang. Dan gue nilai Mark Guehi, pemain yang juga punya pengalaman di Premier League ya, karakternya sebagai kapten di
Crystal Palace, kemampuan teknis menurut gue ini paket komplit. Bagaimana dengan gaji dari Marc Guéhi sendiri saat ini? Marc Guéhi kalau gue lihat dari Capology ya, bagaimana gajinya dia per pekan ini 62.000 pounds per pekan. Manchester United menurut gue bisa mungkin memberi kenaikan bahkan sampai dengan 2 kali lipat, 100-120 ribu pounds ya per pekan untuk Marc Guéhi, pemain yang ya memiliki kapasitas internasional juga sih menurut gua bersama dengan tim nasionalnya. Jadi sangat sangat menarik untuk dihadirkan ya Marc Guéhi. Nama kedua masih dari lini belakang tapi pemain yang punya karakter lebih ataupun posisi lebih ke sebelah kiri, di mana saat ini kita punya Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw. Luke Shaw gue pikir tidak akan lebih panjang lagi ya penampilannya di Manchester United. Lisandro Martinez ada keraguan situasi fisiknya. Tapi gue punya nama Marcos Senesi, pemain Argentina yang sudah gue amati sebenarnya semenjak dari Feyenoord, mantan kapten dari Feyenoord, punya karakter kualitas yang juga kuat ya menurut gue. Dan kemampuan teknis bermain yang juga baik. Saat ini dia membela Bournemouth, dan kalau kita lihat Bournemouth saat ini berada di papan tengah menuju papan atas ya, penampilan yang luar biasa skuad dari Areola ini. Dan Marco Senesi ya memiliki kontribusi juga menurut gua di bagusnya penampilan dari Bournemouth sampai dengan saat ini. Dia berkebangsaan Argentina dengan tinggi badan 185. Sebenarnya ya tidak tinggi-tinggi banget, tapi bagaimana dia pandai dalam membaca bola, membaca pergerakan, punya visi bermain yang bagus. Dan itu tadi yang gue katakan di awal, bagaimana Senesi ini berkaki kidal. Dia bisa dimainkan di di back tengah ya, sebelah kiri. Dan ini posisi yang penting bagi Manchester United yang bermain dengan 3 center back. Dan gue nilai bahwa sejauh ini mungkin yang nama yang paling oke masih cuma Lisandro Martinez. Pemain lain seperti Leny Yoro, I don't think so. Harry Maguire, Matthijs de Ligt kesulitan bermain di center back sebelah kiri. Dan Luke Shaw tidak akan panjang-panjang lagi menurut gue bersama dengan Manchester United. Saat ini kontraknya akan habis di bulan Juni musim panas nanti di tahun 2026 ya. Dan gaji dari Marco Senesi sendiri ini terbilang cukup rendah ya, 50.000 pounds per pekan. Gue menilai ya ini nama yang sangat-sangat menarik untuk memperkuat lini belakang Manchester United. Dia juga sudah punya pengalaman ya tampil di Premier League bersama dengan Bournemouth, karena ya dia hadir di musim panas tahun 2022. Dia sudah memiliki 3 tahun lebih di Premier League. Dia sudah tahu karakter Premier League seperti apa. Jadi Marco Senesi. Dan nama terakhir ya, ini nama yang tidak dari Premier League tapi dari Eredivisie Liga Belanda, yaitu adalah Quinten Timber. Quinten Timber, saudara dari Jurriën Timber, berusia 24 tahun ya. Sudah memenangkan gelar juara di kompetisi domestik. Salah satunya tentu saja bersama dengan Feyenoord ya. Dan dia adalah pemain tengah yang serba bisa. Dari sisi posisi, dia bisa bermain di gelandang tengah, gelandang bertahan, ataupun gelandang serang. Dia memiliki visi bermain yang baik, dia memiliki kemampuan sebagai gelandang tengah yang baik juga, kemampuan memberikan umpan kunci, akurasinya juga bagus. Lalu bagaimana dia pun juga memiliki kemampuan defensif yang juga oke, di mana ini yang dituntut oleh Ruben Amorim, terutama untuk posisi gelandang tengah di sistemnya, pemain yang bisa memiliki keseimbangan peran baik itu menyerang maupun bertahan. Dan gue menilai Quinten Timber punya kemampuan tersebut. Secara karakter, pemain ini juga memiliki karakter yang kuat. Dia merupakan kapten dari Feyenoord ya, salah satu kapten di Feyenoord. Bahkan ketika ada banyak pemain yang lebih senior dibanding Quinten Timber, tapi dia menjadi pilihannya dan dia bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Masih perlu dibuktikan, tapi dia berusia 24 tahun. Kalau didatakan secara gratisan, dengan support yang baik, dengan dukungan yang pas, menurut gue dia bisa lebih berkembang lagi. Dan ya lini tengah saat ini kalau kita berbicara terkait dengan kuantitas ya, ini kita tidak tahu akan seperti apa keadaan di musim panas tahun depan. Casemiro ada kemungkinan cabut,
keadaan dengan Ugarte dan juga Kobbie Mainoo masih tanda tanya ya menurut gue. Jadi Quinton Timber nih bisa menjadi opsi yang menarik lah untuk bisa datang ke Old Trafford secara gratisan. Gaji dari Quinton Timber saat ini sangat rendah sekali, hanya 18.000 euro per pekan, sehingga ya Manchester United kalau bergerak menurut gue punya peluang yang besar. Dan yang menarik juga bagaimana pelatih dari Feyenoord saat ini adalah mantan legenda dari Manchester United, Robin van Persie. Jadi ini juga mungkin bisa jadi akan ada kaitannya ya, karena Robin van Persie tentu saja akan memberikan, gua harapkan akan memberikan semacam kayak support berupa data, informasi kepada Manchester United dan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh Quinton Timber di Manchester United. Jadi ini akan menjadi hubungan yang sangat menarik sih menurut gua seperti itu. Sekali lagi ya, ini hanya secara ringan amatiran, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.